Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wiastanto, dosen program studi manajemen Universitas Krishna di Payana. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode case method dan project based learning. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen pengetahuan dengan bobot nilai 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada mata kuliah manajemen pengetahuan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa-mahasiswi memiliki pengetahuan tentang teori dan konsep-konsep manajemen pengetahuan. Fokus utamanya adalah pada yang pertama, manajemen pengetahuan, yang kedua, model manajemen pengetahuan, yang ketiga, metode and tools manajemen pengetahuan, serta yang keempat, manajemen pengetahuan dalam e-learning. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode penugasan, metode case, dan project-based learning. Penilaian dilakukan melalui ujian tertulis, penilaian tugas, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom dalam presentasi, dan saya menyediakan juga WhatsApp group untuk berkomunikasi serta menggunakan Google Classroom sebagai wadah untuk mengelola kelas dan tugas-tugas mahasiswa-mahasiswi. Berikut saya akan memberikan cuplikan pengajaran mengenai mata kuliah manajemen pengetahuan pada tayangan berikut ini. Saya sampaikan terkait masalah RPS. Kalian perlu ketahui bahwa RPS ini rencana pembelajaran semester ya. Nah, rencana pembelajaran semester ini mata kuliah semester 5 ini mengenai mata kuliah manajemen pengetahuan atau yang saya sering sebut juga knowledge management ya. Nah, tentu knowledge management ini memiliki bobot masuk di semester 5. Nah, mungkin ini yang harus kalian ketahui. Tentu bukan hanya itu, di dalam RPS ini kalian harus mengetahui capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CPL. Nah, maka dari itu capaian pembelajaran kalian harus pahami, dan kalian juga mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswi memiliki pemahaman teori atau konsep-konsep manajemen pengetahuan. Fokus utamanya adalah manajemen pengetahuan ya, dan model manajemen, begitu juga metode dan tools-nya manajemen pengetahuan, serta kalian juga mampu memiliki pengetahuan yang di e-learning-nya. Nah, sehingga pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, diantaranya melalui metode penugasan nantinya, yaitu bisa dengan case method dan project based learning. Maka ada juga dalam penilaiannya melalui ujian tertulis, penilaian tugas, dan penilaian kinerja. Nah, ini nanti perlu kalian ketahui di CPL-nya ini. CPL itu capaian pembelajaran. Nah, ini ya yang harus kalian pahami nanti tadi apa yang saya sampaikan di CPL-nya nih. Nah, kembali ya, saya akan selalu mengingatkan kepada kalian, dan ini selalu ada di komponen penilaian. Komponen penilaian ini merupakan adalah bagian penting. Ada 4 komponen penilaian yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah kehadiran atau kita sebut dengan absensi ya. Absensi itu bobot nilainya 10%. Dan yang kedua adalah tugas. Tugas ini 20% yang harus kalian penuhi. Tentu inilah menjadi salah satu syarat ya. Dan yang ketiga adalah UTS.
Ini juga syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Yang terakhir adalah UAS. UAS ini 40% besarannya, sangat besar dibanding komponen-komponen nilai yang absensi, tugas, dan UTS. Nah, oleh karena itu ini juga harus perlu diperhatikan. Nah, ini saya ingin mengingatkan ya atau menyampaikan pernyataan dari yang kalian sudah ketahui, ini kalian sudah kenal, ini Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan yang kita sering sebut dengan Mas Nadiem Makarim. Dengan apa? MBKM-nya, ya kan? Apa itu MBKM? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Inilah yang menjadi sentralnya di era sekarang. Mas Menteri ini menyampaikan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarir. Kita memasuki era di mana akreditas tidak menjamin mutu. Nah, hal ini yang harus perlu disadari. Maksudnya dari poin dari semua ini adalah semua adalah mutu pendidikan atau kualitas di dalam proses pembelajaran dan di dalam proses kuliah. Ini intinya adalah mutu, ya. Ini selalu akan disampaikan dan selalu akan diberikan di setiap perkuliahan. Nah, saya akan terus mengingatkan ke kalian. Oleh karena itu, tolong kalian juga bisa pahami dan sadari bahwa mutu itulah yang penting buat kalian semua. Nah, saya ingin mengajak kalian mengarah dan berdiskusi untuk mengetahui ke depan mengapa kita harus mengelola knowledge. Nah, saya ingin kalian coba untuk bisa berpikir atau berkreatif. Coba saya ingin kalian bisa berbicara, ya, berbicara mengapa kita harus mengelola knowledge. Coba. Saya Pak, saya mau coba jawab, boleh nggak Pak? Boleh. Ulan dari Sindu ya, silakan Sindu. Menurut saya pentingnya untuk mengelola knowledge itu kalau dari perusahaan itu sendiri kan untuk meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Karena kan perusahaan itu untuk produk-produk perusahaan itu sendiri maupun jasa dengan melihat data customer ataupun data penjualan yang sudah terstrukturnya Pak. Oke, bagus. Lalu yang lainnya silakan. Ayo. Silakan yang lain. Silakan, tadi apa yang disampaikan Sindu sudah bagus. Silakan yang lain. Ayo, Andriani, silakan. Mengapa knowledge itu mungkin kayak ini Pak, menyerap sama mengetahui pengetahuan sama wawasan mengenai bisnis atau operasi organisasi biar berkesinambungan. Mungkin bagus. Jadi sustainable ya, berkelanjutan terus menerus. Oke, bagus. Itu bagus. Lalu lanjut lagi siapa? Silakan. Ada Andriani atau Niki, silakan. Bagaimana menurut Niki? Mengapa kita jawab, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya untuk mengelola knowledge ini manajemen, kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada, Pak, melalui kita kayak mau mempersiapkan untuk perubahan. Jadi pikiran kita nggak di situ-situ aja, tapi melibatkan cara pandang kita tuh yang berbeda gitu. Boleh, bagus, keren. Ayo yang lain, silakan. Satu lagi, Asita mana? Asita, boleh? Mengapa kita harus mengolah? Ya Pak. Ya. Kalau menurut saya dengan adanya knowledge ini perusahaan akan memberikan sebuah inovasi ataupun kreativitas buat karyawannya Pak. Karena dengan transfer ilmu kepada karyawan satu sama lainnya, maka akan berkembang juga pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri. Terlebih lagi sangat bermanfaat untuk sumber daya di dalam suatu perusahaan itu sendiri Pak. Jadi knowledge management sangat penting Pak. Good job, keren. Oke, baik. Jadi kita lihat ya, mengapa kita harus mengolah knowledge ya. Nah, disinilah kenapa? Karena knowledge merupakan hal yang sangat penting sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, inilah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini salah satunya untuk masuk ke dalam knowledge ekonomi
yang artinya ekonomi bertumpu kepada pengetahuan dan teknologi. Itu yang tadi disampaikan dari kalian semua, dan tadi termasuk Asita juga terakhir. Ya, intinya adalah apa? Teknologi dan investasi, pengembangan riset, teknologi sumber daya manusia yang unggul, SDM yang unggul. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dengan SDM yang unggul. Nah, ya, inilah yang selalu akan kalian pahami. Nah, ini ya saya akan menyampaikan menurut ya ada 7 hal menurut Arklay Murray tahun 2004 menyebutkan beberapa alasan mengapa kita harus mengolah pengetahuan. Nah, ini ada 7 ya, ada 7. Jadi tentu 7 hal ini penting. Yang pertama, dunia bisnis makin kompetitif dan tingkat inovasinya makin meningkat. Itu salah satunya. Ya. Dan yang kedua, mampu bertahan di dunia kerja dengan memiliki knowledge, informasi yang dikemas dengan metode formal. Lalu yang ketiga, menjadikan karyawan sebagai aset. Nah, ini dia kenapa selalu yang ada merah-merah ini adalah poin penting yang sangat mendasar. Aset bagi apa? Bagi perusahaan. Ya, menjadikan karyawan sebagai aset yang berharga dengan knowledge bisnis. Jadi asetnya perusahaan. Tuh, manusia ini asetnya perusahaan. Lalu yang keempat adalah jumlah waktu untuk mencari pengetahuan, pengalaman telah berkurang. Ini juga hampir sangat, tapi kita harus terus berusaha. Lalu menghindari pensiun dini dan turnover akibat hilangnya knowledge bisnis. Nah, ini sering terjadi. Ada juga beberapa yang dia sudah ya masih katakan dia masih produktif, tapi dia belum bisa menerima ya untuk dikatakan pensiun. Nah, ini dia ya, ini masih ada yang sering terjadi itu. Nah, yang terus selanjutnya itu untuk bisa mengelola itu kompleksitasnya yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, ini juga kompleksitas itu masalah yang timbul dari perusahaan, dari berbagai. Nah, yang terakhir adalah adanya perubahan dalam arah strategis. Perusahaan mengakibatkan kehilangan knowledge dalam area yang spesifik ya. Ini juga menjadi salah satu perubahan ya di dalam perusahaan. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami tentang individu knowledge. Nah, knowledge individu merupakan hasil dari individual learning ya, yang merupakan kemampuan individu untuk mempelajari hal baru secara mandiri. Nah, individual learning ini dilakukan dengan memanfaatkan memori dari pengalaman yang sudah terjadi. Kemudian seseorang akan berpikir dan menghasilkan persepsi. Nah, ini ya yang sering kalian mungkin tanpa disadari. Nah, ini maksudnya. Misalnya sebagai contoh di sini ada Ani ya, adalah karyawan pada sebuah perusahaan yang akan ditempatkan pada bagian baru, yaitu di divisi pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Nah, maka dari itu Ani akan melakukan proses seperti individual learning, maksudnya pembelajaran diri ya, dan mempelajari hal baru. Dia selalu belajar untuk hal baru dengan menggunakan memori, menangkap informasi baru serta arahan yang akan dipersepsikan oleh Ani sendiri gitu. Nah, ini maksudnya sebagai insight, masukan. Nah, barulah ada action di dalam tempat kerja atau di perusahaan yang masing-masing. Nah, ini untuk individual knowledge. Lalu apalagi yang dibutuhkan di selain individual? Ya, ada perlunya organization knowledge. Nah, organization itu maksudnya apa? Knowledge organisasi merupakan kumpulan ya bagi yang di organisasi, baik itu di pendidikan, baik itu di non formal. Nah, inilah maksudnya kumpulan dari knowledge individu-individu, seluruh karyawan atau seluruh kumpulan orang ya, dengan menggabungkan memori knowledge setiap karyawan. Maka perusahaan akan mendapatkan bisnis basis ilmu, pengetahuan organisasi atau perusahaan yang terus-menerus dalam meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Nah, ini juga kalian yang di organisasi tentu kalian akan dihadapkan dengan ini knowledge ya. Nah, itu dia knowledge organisasi. Ya, contohnya ada di sini memberikan pendidikan pelatihan. Mungkin kalau di di kampus ya. Di kampus itu pasti akan ada. Kalau di kampus di organisasi ada kalau di organisasi itu
Ada apa di organisasi? Maulana? BEM, DPM. Ah, ada BEM. Niki mana? Niki, kalau di organisasi apa Niki? Atau Lady? Di organisasi bentuk pendidikan dan pelatihan ya. Jadi inilah salah satu organization knowledge organisasi. Ya, jadi dia harus memiliki pengetahuan dalam proses organisasi. Nah, di sini perlu diketahui juga bukan hanya kita memahami knowledge di dalam organisasi dan individu, tetapi ada di dalam tersebut definisi manajemen pengetahuan. Menurut Odell, tahun 1998 menyatakan bahwa strategi dalam mendapatkan knowledge yang tepat ke orang yang tepat, tuh harus orang yang tepat pada saat yang tepat juga, dan membantu orang untuk berbagi dan mengelola informasi menjadi sebuah aksi meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini juga ya perlu ditingkatkan ya. Jadi ini kalian bisa hayati ya definisi manajemen pengetahuan. Saya akan lanjut saja. Lalu definisi manajemen pengetahuan menurut Duhon. Nah, ini menurut ini jadi banyak berbicara tentang apa itu knowledge management dari menurut Duhon. Lalu ini juga sama ada 5. Lalu definisi manajemen pengetahuan menurut APO. Nah, karena APO itu adalah Asian Productivity Organization atau disebutnya APO. Nah, di APO ini saya juga ikut di dalam proses pembelajaran. APO ini dari Tokyo, Jepang. Nah, saya alhamdulillah juga ikut di sini. Maka dari itu terdapatlah di sini dinamakan ada framework-nya ya. Framework APO memiliki tahap identity, creating, cross storing, sharing, dan applying. Nah, di sini kalian harus benar-benar memahami kumpulan dari semua gagasan-gagasan atau knowledge yang dimiliki sumber daya manusianya. Nah, lalu inilah sekilas dari apa yang saya sampaikan tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akan buka untuk sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan, silakan. Saya Pak. Ya, sebentar saya stop dulu. Ya, silakan Salah. Ya, perkenalkan nama saya Syala Bella Kamila. Izin bertanya Pak. Jadi pertanyaannya itu, seberapa penting sih Pak knowledge management di dalam perusahaan? Oke, baik. Menurut saya ya pertanyaan Salah ini bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena penting sekali buat perusahaan ya mengelola manajemen pengetahuan. Kenapa? Ya karena pengetahuan ini didasari oleh berbagai sumber ya yang memang harus menjiwai ruhnya di dalam diri kita. Ya tentu Salah harus pahami bahwa knowledge management ini adalah yang kalian harus ketahui 3 yang saya sebut dengan KSA. KSA itu adalah knowledge, skill, dan attitude. Perlu perusahaan itu mengetahui KSA ini. Ya, saya rasa itu intinya, harus dia paham dan harus menjiwai di dalam ruhnya, di dalam tubuhnya KSA. Iya, silakan. Silakan. Bagaimana Salah? Sudah bisa? Pak, sudah paham. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya. Saya mau Muzakir Ridho. Kalau manfaat manajemen pengetahuan itu dalam buat perusahaan itu apa ya Pak? Manfaat mengimplementasikan manajemen pengetahuan bagi perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana Muzakir. Pertanyaannya bagus itu ya. Kenapa? Manfaatnya ya. Menurut saya adalah sebagai contoh ya. Misalnya kalau Maulana bekerja di suatu perusahaan, anggap kita ambil contoh langsung konkretnya adalah Maulana bekerja di bank BUMN ya. Bekerja di bank BUMN, tentu ini kan bank ini bukan bank
bank biasa ya, kalau BUMN itu pasti tentu dia sudah punya nama, dia sudah punya record ya, recordnya yang baik tentu. Maka dari itu saya sangat ya melihat kalau dari segi pengalaman saya di BUMN, baik itu di BUMN apa saja, tapi kita contohkan bank negara ya, misalnya BRI ya atau BUMN, itu dia punya, perusahaan itu punya SOP. SOP itu adalah standar operasional Perusahaan. prosedur ya. Jadi standar operasional prosedur itu sudah menjadi bagian sangat mutlak dan pasti ada di setiap perusahaan, bukan di BUMN tapi di perusahaan swasta juga sudah ada SOP. Maka dari itu SOP inilah yang selalu menjadi bagian yang harus diketahui dan diterima oleh karyawan atau pegawai baik yang baru maupun yang lama. Nah, tentu misalnya dengan apa? Kalau misal sebagai contoh ya, Maulana sebagai kepala direktur ya, atau manajer lah ya, jangan kepala direktur, manajer lah ya, manajer di perbankan di BRI. Masuklah misalnya siapa? Salah masuk atau Andriani masuk. Kalau Andriani masuk kan berarti pegawai baru ya, betul ya? Maulana adalah pegawai lama. Nah, nanti Maulana ini akan berbagi sharing knowledge kepada Andri atau kepada Salah. Nah, sharing knowledge inilah yang merupakan basis datanya untuk mempersiapkan apa SOP-nya, SOP yang harus dipahami atau diterima oleh pekerja baru atau karyawan yang baru. Misalnya ya tadi Andriani atau Salah. Nah, itulah mungkin jawaban dari saya untuk memperkuat apa yang diberikan dari Maulana. Begitu Maulana kira-kira contohnya. Baik Pak, udah ada gambaran Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Terus lalu? Saya Pak izin. Oke, siapa? Izin bertanya. Saya dulu. Oke, Niki. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi tantangan dalam penerapan knowledge management dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Tantangan ya. Iya. Tantangan Apalagi kan dalam... sekarang di dalam dunia ini kan banyak yang di dalam apalagi sekarang anak muda zaman sekarang tuh malas untuk mengetahui sebuah pengetahuan lebih luas lagi Pak. Jadi menurut Bapak apa pentingnya? Kan tantangannya tuh pasti banyak kan. Oke, baik. Menurut saya pribadi, kalau saya sebagai kan kita ini memasuki dua Indonesia ini atau bukan Indonesia, negara kita ini memasuki namanya dua hal dalam perubahan yang sangat signifikan. Dua hal. Hal yang pertama adalah apa? Masuknya namanya bonus demografi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua namanya ledakan this exponential growth. Nah, inilah salah satu yang harus kalian persiapkan ya, terutama Niki misalnya di organisasi harus mempersiapkan ada di bonus demografi usia produktif kita yang kalian harus pahami, usia produktif kita usia 15 sampai 64 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam era industri 4.0 ya, tentu kalian juga harus bisa beradaptasi. Nah, ini dia harus ledakan dahsyat si Peter Diamandis, this exponential growth, CEO-nya itu atau si penciptanya inovasi, kalian harus bisa. Si Niki harus bisa beradaptasi di era sekarang. Ya, salah satunya harus mampu dengan digitalisasi. Organisasi harus bisa beradaptasi dengan dengan digitalisasi. Itu tidak boleh tidak, wajib. Karena di zaman sekarang, di era sekarang, kalau organisasi itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, wah tidak bisa melaju dia dengan cepat, ya akan tertinggal gitu. Jadi kalau saya pribadi, karena saya orangnya apalagi saya di Lembaga Produktivitas Nasional ya di Kementerian Tenaga Kerja, jadi tentu kalian harus punya semangat motivasi tinggi untuk belajar. Nah, itu dia lifelong learning,
lifelong development, gross national happiness. Nah, itu ya. Jadi Niki harus siap pokoknya di organisasi dimanapun harus siap bisa beradaptasi. Nanti banyak belajar lagi ya. Itu kira-kira Niki. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Wulandari Sindu, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Dalam mengelola manajemen pengetahuan, bagaimana kita dapat mengelola kompleksitas yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ini. Jadi kompleksitas itu apa sih? Nah, kompleksitas itu kan berarti kan logika kita adalah banyak masalah ya kan yang timbul kompleks nih ya. Ya, Sindu ya. Kompleksitas, kompleks ya. Jadi tentu kalau kita memiliki banyak masalah yang ada di benak kita atau di diri kita, kita harus pahami dulu 3 tadi. Ya, 3 hal yang tadi saya katakan. 1, kalian harus memiliki KSA, knowledge, ya kan? Sindu harus memiliki knowledge di dalam perusahaan, di organisasi, itu pasti ada kompleksitas. Tapi harus KSA-nya harus ada. Memiliki pengetahuan yang cukup, Sindu. Pengetahuan cukup, jabarin deh banyak tuh. Ya, bisa juga dia mampu, dia bisa mengadministrasikan ya, knowledge itu. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Ya, skill. Ya, skill itu ada turunannya kan? Ada soft skill, ada hard skill. Nah, ini juga bagian yang terpenting. Tadi yang masuk juga ke apa yang ditanyakan oleh Niki. Ya, harus memiliki soft skill dan hard skill, kemampuan ini, keterampilan ini. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah attitude. Nah, etika. Etika ini wajib. Baik itu di organisasi, baik itu di masyarakat, baik itu di pendidikan, baik itu di kalangan manapun, di stakeholder manapun. Nah, 3 ya, pokoknya knowledge, skill, dan attitude. Ini penting, syarat mutlak. Bukan hanya di organisasi, bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di pemerintahan, tapi ini penting ya. Itu saya rasa, dan kita harus punya dasar 2. Kalau saya bilang 2, 1 adalah kita LO, learning organization, yang kedua adalah OL, organization learning dan learning organization. Nah, inilah harus menjadi syarat mutlak. Seluruh komponen kehidupan tidak lepas dan tidak luput dari 2 hal ini. Learning organization, organization learning, ya. Tidak boleh tidak. Baik, tadi merupakan cuplikan saya mengajar kepada mahasiswa-mahasiswi secara daring. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, sukses selalu buat kalian semua.